Adanya utang membuat tabungan terhambat, sebab, mau tidak mau kita harus mendahulukan untuk melunasi utang yang ada. Walaupun cicilan masih terus berjalan, kalian masih harus menyisihkan uang di tabung. Sebagai manusia, kita tidak tahu ke depannya akan ada kebutuhan mendesak apa, jadi, harus jaga-jaga dengan menyisihkan uang walau hanya sedikit. Untuk kalian yang kesusahan menyisihkan uang, berikut 5 tips menabung walaupun masih harus membayar cicilan. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mendata keseluruhan utang saat ini. Jangan sampai ada yang terlewat walaupun nominalnya kecil. Jumlahkan semuanya supaya kalian mengetahui total keseluruhan dari utang yang harus dilunasi. Setelah itu, baru buat data lagi masing-masing cicilan dari utang yang ada. Apabila ada utang yang bisa langsung dilunasi, usahakan untuk segera melunasinya, sebab utang dengan nominal kecil kerap kali diputuskan untuk dibayar terakhir. Buat alokasi dana dalam 1 bulan. Ketika payday atau hari kalian menerima gaji, segera bayarkan cicilan-cicilan yang harus dibayar per bulannya. Jangan sampai menunggu jatuh tempo untuk membayarnya. Sebab, hal inilah yang menyebabkan uang yang seharusnya untuk membayar cicilan jadi terpakai untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, kalian harus berusaha untuk tidak lagi menambah utang. Biarkan utang yang ada terlunasi satu persatu, baru kalian boleh mengambil lagi. Idealnya, maksimal cicilan per bulan sebesar 30% dari gaji, loh. Bila biasanya kalian menyepelekan nominal kecil seperti pecahan Rp500, Rp5.000. Nah, kini saatnya kalian mulai menghargai keberadaan mereka. Dimanapun kalian menjumpai pecahan kecil, tidak masalah untuk memasukkannya ke dalam tabungan. Ingat kalimat para petua, sedikit demi sedikit nanti akan menjadi bukit. Harus dipahami juga bila menabung tidak harus dengan nominal besar. Menabung membutuhkan konsisten, komitmen, dan kesabaran. Tidak ada suatu hal pun yang datang secara tiba-tiba dengan jumlah yang banyak. Kamu pun harus menyadari kemampuan keluarga, ya. Ketika alokasi dana per bulan sudah jelas, uang belanja setiap minggunya jangan sampai benar-benar dihabiskan saat tidak memungkinkan untuk menekan pengeluaran kebutuhan makanan. Hal itu wajar-wajar saja asalkan tidak terjadi terus-menerus dan menjadi kebiasaan. Uang kembalian setiap kali kalian belanja bisa segera saja dimasukkan dalam tabungan dan pisahkan dengan uang yang lain. Dengan begini, kalian bisa menambah tabungan walaupun hanya seperak saja. Saat mengandalkan penghasilan saja tidak cukup, sudah saatnya kalian untuk membuka pikiran dan mencari jalan keluar dengan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan bisa kalian dapatkan dengan cara berjualan atau mencoba jadi freelancer yang tidak harus terikat oleh waktu. Meskipun hasilnya tidak terlalu banyak, setidaknya bisa membantu menutupi kekurangannya. Nih, bahkan jika masih ada sisanya sedikit bisa kamu tambahkan juga ke dalam tabungan, kan?